Anda masih bersama kami di Breaking News, pemirsa. Sebuah truk pengangkut BBM Pertamina menabrak sejumlah kendaraan di ruas jalan Cibubur, Cilengsi. Akibat kejadian, 8 orang dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan video amatir warga, kecelakaan terjadi di Jalan Trans Yogi, tepatnya di depan Citra Grand CBD, arah Cilengsi. Belasan pengendara motor tertabrak truk BBM Pertamina. Dari unggahan perekam video, 8 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara penyebab kecelakaan hingga kini belum diketahui. Kami masih mencoba menghubungi rekan kami, kontributor Cahyat Supriyatna, yang saat ini berada di lokasi, pemirsa. Sementara itu, seorang anggota TNI Angkatan Laut dikabarkan menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur. Korban bernama Pelda Suparno. Selain 8 orang korban meninggal dunia, ada 25 orang korban luka-luka yang seluruhnya saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita belum mengetahui detail siapa saja korban yang meninggal dunia dan siapa saja korban yang mengalami luka. Namun sudah dievakuasi sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat sore tadi. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, di mana pada saat kejadian kondisi arus lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur cukup padat dan cukup ramai. Diduga truk pengangkut BBM mengalami remblong atau rem tidak berfungsi sehingga mengakibatkan sopir hilang kendali dan membanting kendaraannya ke sisi kiri sebelah jalan. Akibatnya beberapa kendaraan tertabrak truk BBM tersebut dan mengakibatkan 8 orang meninggal dunia hingga 25 orang mengalami luka-luka. Video yang Anda saksikan, pemirsa, adalah rekaman video amatir detik-detik pasca kecelakaan terjadi. Ada beberapa motor yang terjebak dan tersangkut di kolong truk, dan beberapa korban yang memang mengalami luka cukup parah sebelum akhirnya berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tidak hanya mobil yang tertabrak truk, namun juga sepeda motor. Beberapa sepeda motor juga mengalami kerusakan akibat kecelakaan ini. Dan tentu saja kecelakaan ini juga berimbas pada 8 orang meninggal dunia dan 25 orang mengalami luka, yang seluruhnya sudah dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita juga masih berusaha mendapatkan informasi terkininya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait bagaimana kondisi para korban. Sementara itu di lokasi kejadian, hingga saat ini truk tangki BBM masih belum dievakuasi. Dan kondisi truk BBM saat ini seperti yang terlihat tidak mengalami kerusakan cukup parah, namun mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami rusak parah. Di antaranya adalah 3 sepeda motor yang hingga saat ini masih terjebak dan tersangkut di kolong truk pengangkut BBM dan belum dievakuasi oleh petugas. Kejadian ini juga menarik perhatian warga sekitar yang saat ini masih memenuhi lokasi kejadian untuk melihat sisa-sisa kecelakaan yang terjadi. Dan saat ini kami sudah tersambung kembali dengan kontributor Cahyat Supriyatna. Selamat malam, Cahyat. Selamat malam.
Cahyat, bagaimana kondisi saat ini di sana? Terakhir Anda informasikan kepada kami bahwa truk BBM belum dievakuasi. Apakah saat ini sudah dievakuasi? Saat ini untuk truk tangki Pertamina masih belum dievakuasi. Namun satu unit minibus yang menjadi korban dari kecelakaan sudah diangkat menggunakan alat berat ke tepi jalan begitu. Oke, artinya minibus yang berwarna merah yang tadi mengalami rusak parah sudah dievakuasi ya, Cahyat? Baik, sudah dievakuasi ke tepi jalan. Bagaimana dengan alat berat yang saat ini datang ke lokasi? Ada berapa? Alat berat yang tadi untuk mengangkut satu unit minibus saat ini sudah tidak ada di lokasi dan tidak memungkinkan untuk mengangkat mobil dari tangki Pertamina tersebut. Mungkin akan dihadirkan alat berat yang lebih besar daripada tadi ya untuk menggunakan evakuasi dari mobil minibus begitu. Oke. Dan kita lihat juga arus lalu lintas semakin menuju malam semakin padat begitu. Oke, Cahyat, untuk truk tangki BBM sendiri apakah ada isi BBM-nya pada saat kecelakaan terjadi atau truk kosong? Ini untuk Oke, untuk sejauh ini saya belum mendapatkan informasi dan pihak petugas juga masih belum bisa dimintai keterangan begitu. Oke. Untuk Pertamina ada. Baik, barusan saya dapat informasi bahwasanya dari truk tangki yang mengalami kecelakaan ini di dalamnya mengangkut bahan bakar dan berisi penuh begitu. Oke, artinya saat ini truk Pertamina masih dalam kondisi penuh bahan bakar ya, Cahyat ya? Betul. Oke, apakah saat ini sudah terlihat mungkin petugas Pertamina yang sudah melakukan upaya-upaya untuk mengamankan isi dari truk tangki BBM tersebut? Sejauh ini di lapangan terpantau tidak ada pihak dari Pertamina yang berusaha untuk mengevakuasi mobil truk ini. Oke, Cahyat, kami melihat sore hari ini arus lalu lintas semakin padat. Selain upaya rekayasa lalu lintas, apalagi upaya-upaya yang dilakukan petugas di lapangan? Ya, upaya petugas di lapangan untuk mensterilisasi serpihan-serpihan dari kendaraan yang mengalami kecelakaan di tepi jalan tersebut. Dan sejauh ini, saat ini kondisi arus lalu lintas sudah mulai normal dan meskipun intensitas kendaraan cukup tinggi begitu, namun sudah bisa dilalui seperti yang bisa kita lihat di layar kaca. Arus lalu lintas menuju ke arah Jalan Trans Sogi menuju Cilengsi ini terpantau lancar namun begitu padat begitu. Baik, Cahyat, kalau tadi ada beberapa kendaraan akibat kecelakaan tersebut yang rusak, apakah kendaraan-kendaraan tersebut khususnya sepeda motor sudah dievakuasi semua? Ya, baik. Untuk kendaraan sepeda motor roda 2 yang sudah berhasil dievakuasi sudah diamankan. Namun kembali lagi untuk ketiga unit sepeda motor yang masih terjebak di kolong truk belum bisa dievakuasi dikarenakan alat berat yang memang belum bisa mengevakuasi truk tangki dari Pertamina ini. Baik, kalau untuk korban sendiri hingga saat ini, Yayat, apakah jumlahnya masih sama atau ada penambahan korban baru? Untuk sejauh ini korban masih dengan jumlah yang sama, keseluruhan 25, dan di antaranya 8 orang meninggal dunia, begitu. Cahyat, di depan Anda kami melihat ada kerumunan petugas yang saat ini sedang berkoordinasi. Bisakah Anda jelaskan apa upaya yang sedang atau akan dilakukan oleh petugas tersebut? Iya, upaya-upaya yang dilakukan oleh dari petugas maupun dari Timsar adalah untuk selanjutnya mengevakuasi truk dari tangki Pertamina ini yang memang masih terdapat beberapa kendaraan yang masih terjebak di bawahnya dan ini cukup mengganggu arus lalu lintas begitu. Oke, Cahyat, bisakah Anda dapatkan informasi dari warga sekitar yang berada di dekat Anda atau saksi bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan atau informasi seperti apa yang bisa didapatkan? Baik, saya tadi sempat berbincang sedikit dengan pihak security yang tidak jauh dari lokasi. Ini akan saya temui pihak security yang memiliki informasi mungkin barangkali terkait kecelakaan tersebut.
Ya, baik pemirsa, rekan kami Cahyat sedang berusaha menghampiri saksi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kecelakaan ini. Iya, Cahyat silakan. Baik. Ya, Bapak, bisa di sana, Pak. Kronologi awalnya seperti apa, Pak? Bapak yang berada di lokasi. Lampu merah, keadaan jalanan juga pas lagi macet. Nah, tadi ada truk Pertamina ini dari atas, posisinya kurang lebih kenceng 60 sampai 50 km per jam lah. Nah, itu tadi langsung nabrak mobil Avanza merah kalau nggak salah itu tadi. Habis itu langsung rembet ke motor, kena sampai bis mobil marinir tuh, bis marinir sama angkot. Angkotnya tuh di tengah trotoar sampai Malang ke situ. Nah, pas itu sopirnya langsung lari ke saya, minta tolong ke saya, suruh bawa ke polsek. Saya bilang nanti dulu, nunggu pihak keamanan dulu yang datang. Makanya saya amanin di pos saya dulu. Setelah pihak keamanan datang, baru saya serahkan ke pihak keamanan, ke pihak polisi gitu. Ya, pas dari kejadian itu kata sopirnya remnya ngeblong. Gitu. Oke. Dari Mas bisa dengar suara saya, Mas? siap. Mas dengan siapa? Mohon maaf, saya boleh tahu namanya? Dengan Kunto, Pak. Siapa? Kunto. Oke, Mas Kunto. Artinya tadi Anda sempat mengamankan sopir truk tangki ya. Pada saat itu kondisi sopir truk tangkinya seperti apa? Tidak terluka? Tidak terluka sama sekali, Pak. Tidak terluka dia. Makanya langsung dia minta tolong suruh bawa ke polsek. Makanya saya amankan dulu ke pos keamanan kami dulu. Saya nunggu pihak keamanan berwajib datang, baru saya serahkan sopirnya. Oke, ada berapa orang di dalam truk tangki selain sopir, Pak? Saya sih soalnya nggak begitu fokus gitu, karena saya tadi kan fokus ke anak kecil yang jatuh juga itu. Saya menyelamatkan anak itu, Pak. So. Oke, apakah betul ada anggota TNI yang menjadi korban juga kecelakaan tersebut, Mas? Kalau untuk anggota sih memang betul, Pak. Emang ya musibah, Pak, gitu. Artinya kami konfirmasi betul ya ada korban dari anggota TNI ya? Betul. Oke, kalau untuk evakuasi korban sendiri tadi seperti apa? Ya langsung dievakuasi sama pihak berwajibnya, Pak. Oke, kecelakaan terjadi sekitar pukul berapa, Mas Kunto? Jam 15:20 kurang lebih, Pak. Jam 15:20 ya? Ya. Oke, pada saat kejadian bagaimana situasi jalan raya di sana? Macet merayap, Pak. Macet ya, artinya Ya. memang kecelakaan terjadi pada saat situasi arus lalu lintas ini padat. Iya, betul. Nah, setelah kecelakaan seperti apa, Mas? Bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian truk bisa menabrak motor? Seperti apa ceritanya? Ya karena ngeblong, Pak, remnya, Pak. Jadi truk ini remnya ngeblong. Jadi langsung nabrak mobil sama kendaraan ini. Gitu. Jadi sempat berhenti pas di depan kantor kita karena bannya itu ganjil kendaraan sama konblok ini, pembatas jalan ini. Ada banyak motor yang rusak akibat kecelakaan tersebut, bahkan ada beberapa yang tersangkut di kolong truk. Tadi keadaannya seperti apa, Pak? Ya udah pada hancur motornya, Pak. Bagian ada yang nggak hancur, ada. Cuma yang parah pada hancur-hancur semua. Oke. Kalau untuk evakuasi korban sendiri tadi ada berapa ambulans, Pak, yang datang? Kurang lebih ada 2, Pak. Ada 2 ambulans? Ya, 2 kalau nggak 3 tadi pada datang semuanya. Langsung dibawa semuanya. Oke, dari penglihatan Anda di lokasi tadi ada berapa orang yang luka-luka dan yang meninggal dunia? Kalau untuk jumlahnya saya nggak bisa perhitungin, Pak, ya. Soalnya memang banyak gitu. Artinya banyak ya? Iya. Banyak kemudian langsung dievakuasi oleh petugas? Iya, betul. Baik, artinya saat ini sopir truk tangki BBM sudah ada di Polsek, Pak ya? Polsek mana, Pak? Sudah diamankan. Kalau nggak salah sih ada di Polsek Cilengsi kalau nggak salah. Di Polsek Cilengsi ya? Oke. Iya. Oke. Pak, bisa Anda gambarkan saat ini situasi di sana, Pak? Apakah truk BBM-nya sudah dievakuasi?
BBM masih ada di lokasi. Ini juga pihak berwajib dari kepolisian sedang mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan yang padat. Oke, pada saat kecelakaan terjadi Anda sedang berada di mana, Pak? Saya sedang ada di kerjaan, Pak. Saya lagi ada di pos saya. Di depan pos, saya sedang duduk. Ya, tiba-tiba saya ngeliat itu tadi. Truk itu langsung kencang itu tadi. Karena rem blong. Oke, pada saat kecelakaan terjadi, truknya itu melaju kencang atau seperti apa, Pak, kecepatannya? Ya, kurang lebih 60-50, Pak. 60-50 km per jam, kurang lebih kecelakaannya. Betul. Oke. Sekarang apa, Pak, upaya yang dilakukan petugas dari pantauan Anda di lapangan? Ya, paling mereka sedang mengevakuasi kendaraan Pertamina-nya ini, Pak. Oke, baik. Mas Kunto, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada kami. Bisa minta tolong dikembalikan ke rekan kami di lapangan. Cahyat. Halo Cahyat. Ya pemirsa, kecelakaan terjadi antara truk tangki BBM dan kendaraan lainnya yang melintas di Jalan Alternatif Cibubur. Kami koreksi waktu kejadian kecelakaan berdasarkan informasi dari saksi mata tadi, yakni kejadian kecelakaan terjadi pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini visual yang Anda saksikan di layar kaca adalah visual terkini kondisi pasca kecelakaan antara truk tangki BBM dan juga sejumlah kendaraan yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 25 orang mengalami luka-luka. Saat ini arus lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur seperti yang Anda saksikan memang cukup padat, di mana sejumlah petugas dibantu warga juga membantu mengatur laju arus lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur. Sementara truk tangki BBM hingga saat ini belum dievakuasi. Truk tangki mengangkut bahan bakar secara full dan saat ini masih berada di lokasi kejadian menunggu datangnya alat berat untuk mengevakuasi truk tangki BBM. Sementara itu untuk kendaraan-kendaraan yang tadi mengalami kecelakaan sudah dievakuasi seluruhnya, baik itu mobil dan juga beberapa unit motor yang mengalami rusak cukup parah. Hanya tersisa 3 unit sepeda motor saja yang belum dievakuasi, yang saat ini berada di kolong truk tangki BBM. Memang evakuasi yang dilakukan terhadap truk tangki BBM dengan kondisi full bahan bakar harus dilakukan secara hati-hati. Petugas saat ini masih mencoba mengkoordinasikan bagaimana upaya-upaya yang tepat khususnya untuk mengevakuasi truk BBM agar tidak menimbulkan imbas yang bisa merugikan khususnya bagi warga sekitar. Dan saat ini kami juga masih terhubung dengan Cahyat Supriyatna di lapangan. Cahyat, seperti apa upaya petugas yang saat ini dilakukan, Cahyat? Ya. Jadi sementara ya. Halo? Iya. Iya, halo. Mas, selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Saya dengan Jackson. Oke, Pak, boleh dijelaskan situasi saat ini seperti apa dan upaya apa yang dilakukan petugas saat ini, Pak? Untuk saat ini kami sementara menunggu untuk melakukan evakuasi karena sekarang hanya evakuasi kendaraan di bawah truk saja. Oke, kalau untuk evakuasi truk BBM-nya sendiri belum dilakukan, Pak? Belum, karena sangat riskan karena bahan bakar ada yang bocor dari motor-motor yang dibawa kendaraan truk tangki. Oke. Jadi kami sementara menunggu kren dan akan briefing juga dengan unit laka, rescue, ada TNI, RAPI, dan dari teman-teman relawan juga. Oke, Pak Jackson, tadi ada 3 unit sepeda motor yang tersangkut di kolong truk. Saat ini belum dievakuasi juga, Pak? Untuk saat
saat ini belum dievakuasi karena terkendala untuk mobil truk tangki masih segel, BBM-nya masih full di dalam. Untuk total berat 25 ton dan kren yang ada di lokasi saat ini kapasitas tidak 25 ton. Oke, artinya kondisi alat berat saat ini tidak memungkinkan untuk mengevakuasi, Pak ya? Ya, untuk saat ini masih belum memungkinkan, tapi sementara menunggu alat berat yang besar dan sementara akan di briefing untuk proses evakuasinya. Apa yang menjadi prioritas upaya yang dilakukan oleh petugas di sana? Untuk saat ini kami prioritas akan mengevakuasi kendaraan untuk segera agar arus lalu lintas kembali normal karena ini sangat mengalami sekali. Begitu, Pak. Oke, evakuasi kendaraan dibawa kemana, Pak? Untuk saat ini dibawa ke Polsek Kramat Jati. Ya, untuk saat ini korban di RS dan untuk kendaraan di Pospol di Cibubur. Oke. Ada berapa orang dan dari instansi mana saja, Pak, petugas yang petugas yang diturunkan di lokasi? Untuk saat ini yang diturunkan dari instansi kepolisian, TNI, Polri ada, dari Damkar Kabupaten Bogor, Bekasi juga turun, relawan dari RAPI, RSK dan IEA juga tergabung dalam proses evakuasi. Oke, Pak, saat ini kan kondisi di lokasi juga ramai oleh warga yang ingin menonton di sana. Apakah sterilisasi tidak dilakukan oleh petugas? Baik, untuk warga kita tetap melakukan sterilisasi karena pada saat ini kami tidak ingin ada warga yang menggunakan kamera untuk melakukan pengambilan video atau foto karena mengingat untuk antisipasi keluarga korban begitu. Jadi kita tidak selalu untuk menghimbau masyarakat agar tidak mendekat di lokasi demikian. Oke, Pak Jackson, kalau untuk kerennya sendiri bagaimana saat ini? Untuk kren sementara saat ini sedang menunggu. Kami juga sementara akan briefing dulu, Pak, untuk melakukan evakuasi. Jadi belum pasti apakah diangkat atau ditarik, begitu demikian proses evakuasinya. Oke, artinya masih menunggu keputusan apakah diangkat dan ditarik karena kondisi truk tangki BBM-nya ini full dengan bahan bakar, Pak, ya, betul ya? Jadi full dengan bahan bakar juga dan kendaraan yang dibawa truk tangki BBM sudah bocor bensinnya. Jadi apabila kita melakukan penarikan takutnya ada percikan api lalu kebakar. Jadi kami masih menunggu ini untuk evakuasi. Oke, artinya sudah ada kebocoran ya di kolong truk BBM itu. Nah, ini kan bisa berimbas negatif dan bahaya bagi warga di sekitar lokasi kejadian. Apa ada skenario sementara untuk mengamankan TKP? Untuk sementara kita menyiagakan pemadam kebakaran di lokasi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena mengingat kebocoran sudah lumayan di bawah, sudah bocor juga, jadi kita mengantisipasi dengan mendatangkan kendaraan pemadam kebakaran dari sektor 5 Cilengsi. Berapa unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan? Untuk saat ini mobil pemadam kebakaran yang datang 1 unit karena yang lain masih siaga, jadi kita hanya mendatangkan 1 saja demikian. Oke, Pak, untuk proses evakuasi ini sendiri koordinasinya nanti siapa yang berwenang, Pak? Apakah di kepolisian atau di pemadam kebakaran atau di mana, Pak? Untuk saat ini ada beberapa unsur, jadi yang berwenang ini tetap dari Polri, dari unit Laka Lantas ada di lokasi, dan juga untuk eksekutornya ada dari Rescue Waskita sama pemadam kebakaran dan relawan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Jackson. Pak, ya. Semoga upaya yang dilakukan Bapak dan rekan-rekan di lapangan ini bisa lancar. Baik, terima kasih Pak, selamat malam. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, pemirsa, ini adalah situasi terkini dari kecelakaan truk tangki BBM yang mengalami kecelakaan dan menabrak beberapa kendaraan di ruas jalan alternatif Cibubur. Bagaimana tadi informasi yang disampaikan oleh salah satu petugas di lapangan, petugas pemadam kebakaran, yang mengatakan bahwa evakuasi memang membutuhkan waktu, di mana kren yang tadi ada di tempat tidak mampu mengevakuasi truk tangki BBM karena kapasitasnya lebih besar truk tangki BBM daripada kren tersebut.
tersebut. Sehingga petugas saat ini masih menunggu kren yang memiliki kapasitas dan mampu untuk mengevakuasi truk tangki BBM. Selain itu, informasi yang kami dapatkan juga bahwa kebocoran dari bahan bakar sepeda motor yang tersangkut di dalam truk tangki BBM juga sudah mulai terjadi. Artinya ada bahan bakar yang bocor di kolong truk tangki BBM sehingga evakuasi memang harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan percikan api. Tadi petugas juga mengatakan bahwa pihaknya masih saling berkoordinasi tentang bagaimana cara mengevakuasi dari truk tangki BBM. Apakah itu akan diangkat kemudian ataukah ditarik agar tidak menimbulkan percikan api. Karena sedikit saja percikan api muncul di dalam truk tangki BBM ini bisa berakibat fatal khususnya bagi truk tangki BBM yang saat ini mengangkut bahan bakar secara penuh. Ya, dan kita juga sudah terhubung dengan rekan kami Rio Manik di lokasi yang sedang mewawancarai petugas kepolisian. Kita saksikan langsung bagaimana keterangan dari petugas kepolisian. Izin Pak, boleh beri keterangannya Pak? Dari apa? Dari yang Pak? Bapak, izin dari Pak. Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak. Ini dari Breaking News program iNews Pak. Kami sedang live tentang kecelakaan truk tangki BBM saat ini. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisinya saat ini dan upaya apa yang dilakukan petugas di lapangan? Ya, tentunya upaya dari kepolisian adalah mengamankan TKP dan segera yang tadi adalah menolong korban. Yang sementara korban sudah kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati. Ada 11 orang meninggal dunia, tapi kita masih mencatatkan kembali sehingga akan kita ketahui persis berapa korban yang ada. Oke, kami konfirmasi sekali lagi Pak, 11 orang meninggal dunia ya Pak? Betul. Kalau untuk korban luka berapa Pak? Gimana? Kalau untuk korban lukanya ada berapa Pak? Nah, ini sedang kami datakan kembali. Karena kami yang tadi untuk pendataan, karena kami fokus kepada penolongan korban yang lain dan mengamankan TKP karena ini merupakan jalur padat dan jam padat sehingga kami memberikan pelayanan pada masyarakat lainnya supaya tidak terganggu dengan adanya TKP ini. Oke, Pak Usman, terkait kondisi truk tangki BBM, kabarnya mengangkut bahan bakar secara full ya Pak. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengevakuasi Pak? Ya, ini kami sudah koordinasi dengan Pertamina, akan dikirim kendaraan yang untuk memindahkan bahan bakar ini. Dan setelah itu bahan bakar dipindahkan, nanti untuk kendaraan ini akan kita evakuasi menggunakan alat berat. Baik. Kalau untuk korbannya saat ini dievakuasi kemana Pak? Di Kramat Jati sementara, Rumah Sakit Kramat Jati. Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Baik, apa yang menjadi prioritas saat ini Pak, upaya yang dilakukan? Untuk sementara kami adalah menolong korban, tadi sudah kita mendatakan dan kita akan menginformasikan kepada keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami melakukan penyelesaian di TKP ini sehingga segera jalur bisa digunakan oleh masyarakat lainnya. Oke Pak, saat ini kan di TKP ini juga ramai oleh warga sekitar Pak. Apakah tidak dilakukan upaya sterilisasi agar memang warga juga tidak terlalu dekat dari truk tangki yang memang mengangkut bahan bakar? Ya, untuk pengamanan yang kita lakukan karena masyarakat juga banyak yang ada di sini, kita juga mengingatkan pada masyarakat untuk pengendara yang lain juga kita untuk lebih berhati-hati, untuk menjauh dan kita upayakan masyarakat mau mengikuti arahan daripada kita. Apa ada rencana rekayasa lalu lintas Pak, mengingat saat ini memang jam-jam sibuk di sana? Iya. Sekarang kita melakukan pengaturan dari pintu tol Jati Karya karena itu antrian sudah sangat panjang dan kita betul-betul memberikan masyarakat agar bisa berjalan lancar walaupun ada hambatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman sudah membagi informasinya bersama kami di Breaking iNews. Baik, terima kasih. Izin Pak, terima kasih.
ada topik hari. Thank you. Ya, baik. Saat ini pemirsa, petugas dari kepolisian memang masih berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap truk tangki BBM yang pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat tadi mengalami kecelakaan dan menabrak beberapa kendaraan lain. Informasi terbaru yang kami dapatkan, sebelumnya ada 8 orang meninggal dunia, namun dikonfirmasi tadi ada 11 orang meninggal dunia. 11 orang meninggal dunia sudah dievakuasi seluruhnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan kita masih menunggu proses evakuasi terhadap truk tangki BBM yang malam ini masih diupayakan oleh petugas. Proses evakuasi memang harus dilakukan secara hati-hati oleh petugas agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang fatal khususnya bagi warga sekitar dan juga pengemudi di ruas jalan alternatif Cibubur. Ya, pemirsa, demikian breaking news kecelakaan truk tangki BBM di jalur alternatif Cibubur. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Selamat malam.